berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Jani dan anak-anak semua. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, ibu cek dulu kehadirannya ya. Bagaimana semuanya hari ini? Apakah hadir sekolah semua? Hadir. Hadir, alhamdulillah semua hadir. Baiklah, biar kita lebih semangat hari ini, kita terlebih dahulu membaca Asmaul Husna. Siap? Siap. Ya, alhamdulillah anak-anak kita baru saja selesai membaca apa? Asmaul Husna. Ya, coba siapa yang masih ingat apa itu Asmaul Husna? Nama? Yang baik nama-nama Allah yang indah. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa ya? Siapa yang masih ingat? Apa? Al-Qayyum apa lagi? Al-Qawi, ada Al-Qawi dan Al-Qayyum. Siapa yang masih ingat apa artinya Al-Qawi? Allah Maha Kuat. Kalau Al-Qayyum? Allah Maha berdiri sendiri. Nah, siapa yang masih ingat bagaimana contoh keteladanan dari Al-Qawi? Bagaimana? Banyak bersedekah. Apa lagi? Suka membantu teman. Apa lagi? Apa lagi masih ingat? Kalau punya kelebihan, kita berbagi. Nah, mau contoh keteladanan dari Al-Qayyum? Siapa yang masih ingat contohnya? Al-Qayyum, apa artinya Al-Qayyum tadi? Allah Maha berdiri sendiri atau Allah Maha mengatur, Allah Maha mandiri. Bagaimana contoh keteladanannya? Iya, katanya Allah tidak membutuhkan bantuan siapa? Tidak membutuhkan bantuan orang lain. Betul ya, sama apa lagi? Nah, betul, hebat Jani, merapikan tempat tidur sendiri, Lela. Menyiapkan baju sekolah sendiri. Apa lagi? Menabung, rajin menabung. Hebat, itu contoh mandiri. Siapa tahu kita dalam keadaan susah kan ya, kalau kita rajin menabung, kita masih punya simpanan, masih punya tabungan. Ya, coba tepuk semangat. Ya, anak-anak, alhamdulillah masih ingat pembelajaran yang sebelumnya. Hari ini kita menyambung pembelajaran kemarin tentang lebih dekat dengan nama-nama Allah. Ya, maksud materi ayo mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Ya, bisa dilihat anak-anak ya. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kita hari ini ada berapa itu? Ya, yang pertama siswa dapat menjelaskan makna dari Asmaul Husna, Al-Muhyi, Al-Mumin, dan Al-Wahid. Berarti ada berapa Asmaul Husna yang hari ini kita pelajari? Ada 3. Apa? 3. Ada 3. Apa yang pertama? Al-Muhyi. Al-Muhyi. Apa yang kedua? Al-Wahid.
membuat hasil karya. Hasil karya kita berupa apa tadi? Mock-up book. Apa? Mock-up book. Ya, buku bergambar yang seperti 3 dimensi. Ya, yang kalau dibuka, ya, seperti ini misalnya. Ini kita menggunakan kertas apa ini? Bukalu ya. Nah, ini nanti udah dilipat seperti ini. Nanti tinggal di tambah-tambahkan ada gambarnya. Seperti gambar yang sudah ibu bagikan itu di setiap kelompok ya, sama lembar kerjanya, kertas bukalunya juga sudah ibu bagikan. Nanti ini gambar-gambarnya digunting, kemudian ditempel di sini menggunakan double tip atau lem ya. Ditempel di sini nanti setelah digunting misalnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nanti ditempel di sini. Nah, ini gambarnya jadinya ketika dia ditutup, terus dibuka, oh tiba-tiba muncullah ada gambar. Kira-kira ini menarik apa tidak? Menarik. Yang melihat yang ada bergambar? Senang. Kalau sudah ada gambarnya nanti ada di bawahnya ini penjelasannya ya, penjelasan dari setiap gambar yang menjelaskan tentang Asmaul Husna. Ya. Kemudian ibu akan bagi anak-anak itu kelompok menjadi 3 kelompok ya. Ada kelompok 1 bernama kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kelompok 1 ini nanti dia akan membahas tentang Asmaul Husna Al-Muhyi ya. Al-Muhyi itu Allah Maha menghidupkan. Al-Muhyi artinya Allah Maha menghidupkan. Kemudian kelompok 2 dia akan membahas kelompok Umar bin Khattab ini tentang Asmaul Husna Al-Mumis. Apa artinya Al-Mumis? Allah Maha
secepat kilat. Kalau kita santai, ya santai doa kita terkabulkannya. Tapi kalau kita lari cepat, tepat waktu, kira-kira bagaimana? Cepat terkabul enggak doa kita? Cepat, ya. Apalagi kalau kita sering mengerjakan amal-amal kebaikan, ya. Ini anak-anak sedikit al-muji itu Allah Maha Pemberi kehidupan. Cara meneladaninya bagaimana tadi? Rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian rajin doa dan berdoa dan berusaha. Kemudian apa? Menjauhi perbuatan dosa manusia. Ya, apa contoh perbuatan dosa? Pukul teman. Bully atau mengejek teman, apa lagi? Menolong teman. Perbuatan menolak teman itu perbuatan dosa. Itu tidak boleh, ya. Kemudian ada al-mu'min. Al-mu'min artinya apa? Al-mu'min yang maha mematikan. Bagaimana contohnya? Kita teladani. Apa aja? Betul, ada. Menjauhi semua larangan Allah. Apa lagi? Selalu mengingat Allah. Apa lagi? Iya, betul. Tepuk tangan untuk termasuk ya. Para meneladani berbuat kebaikan di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Tidak boleh memandang orang misalnya, dia tidak satu agama sama saya. Itu tidak boleh. Oh, dia tidak cantik seperti saya. Itu boleh apa tidak? Tidak boleh, ya, karena kita sama-sama ciptaan Allah. Ya, jadi tidak pandang agama, tidak pandang suku, tidak pandang kebudayaan dan fisik, terutama ya mau suku Samawa, mau suku Sasak, suku Bojo, ya, atau suku Jawa, tidak boleh. Oh, dia tidak sama-sama seperti saya, bukan suku nama dia, tidak mau saya. Nah, itu tidak boleh. Kita harus berbuat kebaikan di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Ya, betul sekali. Kemudian ada al-baik. Apa artinya baik? Allah Maha membangkitkan. Bagaimana cara meneladaninya? Percaya. Kemudian apa lagi? Cepat bangun dari keterpurukan. Apa lagi? Memiliki semangat dalam berbagai hal. Apa lagi? Ya, betul, ya. Al-Ba'is ini dia itu seperti kita mempercayai hari kiamat. Itu rukun Islam apa rukun iman? Rukun iman. Rukun iman, ya, itu tentang kepercayaan, keyakinan kita sebagai umat Islam, ya. Kalau kita tidak beriman sama salah satu rukun iman, itu kita Islam bukan? Kan syaratnya itu harus yakin pada 6 rukun iman, ya. Itu salah satunya percaya kepada hari kiamat, ya. Kemudian itu ada contohnya, cepat bangkit dari keterpurukan. Kalau kita sedang dilanda kesedihan, kesusahan, air mata, nah, ya, kita tidak boleh lama-lama lalu dalam kesedihan. Contohnya apa? Kalau ada keluarga kita yang meninggal, ada yang berduka, ada yang susah, kan biasanya kita merasa apa? Sedih atau senang? Sedih. Apalagi kalau ada anggota keluarga kita yang meninggal dunia. Wajar, manusiawi, nah, ya, kalau kita merasa sedih, ya. Tapi tidak boleh lama-lama, apalagi sampai menyiksa diri. Itu tidak boleh, karena menyakiti diri sendiri. Harus segera bangkit dan ingat kepada Allah. Karena kalau orang sudah larut di dalam sedihnya, itu bisa-bisa dia menjadi stres. Kalau sudah stres bisa menuju ke arah hilang, ya, nak, ya. Itu dia lupa sama siapa? Sama Allah. Kalau kita tidak ingat sama Allah, itu yang membuat kita, oh, pusing saya, kenapa saya harus hidup? Ya, itu tidak boleh. Tidak boleh sedih lama-lama. Sedih itu hanya sebentar. Boleh menangis, tapi jangan sampai menyiksa diri. Ya. Baiklah, anak-anak, kemudian jadi ini, ya, kita akan membuat lock up book. Apa tadi? Lock up book. Seperti ini kurang lebih tampilannya, yang kita akan buat dengan gambar tadi kan sudah dibagikan, ya. Gambar di setiap masing-masing kelompok ini nanti digunting, kemudian ditempel di kertas karton itu, kertas manilanya, ya. Setelah ditempel, digunting, nanti dia ditempelkan pakai dalam di sini, ya. Di sini ditempelkan seperti ini contohnya, ya. Nah, nanti ditempelkan, anak-anak yang mendesain sudah gimana modelnya, ya. Nah, ditempelkan begini di sebelah sini kah, atau di sini kah, atau di sini, atau di sini, ya. Nanti bagian sininya ditempelkan kotak itu yang untuk tulisannya, ya, nah, ya. Kemudian ibu bagi itu kan sudah kelompok 1 tentang apa?
ini kan videonya pakai yang kecil ya. Kalau kita ini pakai yang besar, kita jadi dua, ya. Nah, setiap orang lipat silakan dilipat ke rata, harus rata, ya. Sudah. Nah, kemudian kita lihat videonya itu, gunting, kemudian harus rata kiri kanannya ini, ya. Kaki ini sudah nih. Oke. Lalu kita ke tengah. Ini digunting sini nak, Ya. lihat ya. Seperti ini. Nah, gunting. Dan seperti ini. Oke, nah ya. Pola untuk tingkat kedua. Gunting. Kemudian harus rata kiri kanan ya. Kita ukur. Nah, topinya juga panjang nih Sisi sama. sebelah bawah ke Nah, atas. udah kan kita gunting ya. Sudah digunting kemudian ini Di bagian dilipat. tangannya. Dilipat. Dan dari sampingnya Dilipat. kurang lebih Nah, udah? 5 Udah kalian gunting? Enggak, dari. Nah, dilipat. Tinggal ya. Nah, Ya. seperti ini. Udah? Harus sama rata ini kiri kanannya. Nah, untuk ukurannya Ya. adalah 5 cm. Nah, nanti udah dilipat yang belakang biar bisa dilipat ke dalam. Berapa kali lipatnya? Menjadi Ya. Nanti pola. sudah? Nah, Sudah dia berhasil nah, gunting. seperti ini. Lalu setelah itu kita gunting. Kemudian Nah, seperti ini kita gunting. buka kan? Didorong Seperti ini. ini. Didorong. Didorong kemudian Lalu setelah itu kita dilipat. lipat. Seperti Ya. ini. Nah, Ini bisa? satu bagian, Bisa? ini menjadi dua bagian. Nah, Nah, lihat. dan di Nah, atas biasanya juga ini baru satu nih. tadi Baru satu dari ya. bawah juga kita Baru lipat satu. seperti ini. Setelah dilipat seperti Nah. ini, digunting lagi. Tadi, Jangan sampai ya, kelewatan ya. seperti ini, ya. Akan Jangan menjadi kelewatan sama dalam. Nanti kalau dia terlalu lewat kan tertutup. Ini, gunting lagi perhatikan. Nah, ini biasanya. Nah, gunting. Kiri kanan Ya. sama ya. Oke. Dan ini kita bikin Bisa? berapa luar. Nah, ini sudah digunting kita lipat lagi nah. Kalau setelah yang satu ini jadi, makanya akan jadi pola. Lalu kita cetak aja. Sudah dilipat. Nah, ini kan ada dua nih. Jadi Bagian-bagian yang yang satunya berikutnya. ke sini kita lipat ya. Kiri kanan. Jadi ada dua nih. Nah, kiri kanan kan? Dan ini biasanya Ya. jadi Kiri kanan. berapa luar. Pertamanya begini Sesuai dia. selera kita. Kita Oke, lipat. lalu kita sediakan back. Kasih begini, Kita lipat ke lipat depan, satu. kemudian lipat lagi lipat ke Satu belakang. bagian, satu bagian lainnya seperti ini. Ya. Setelah itu baru Lalu kita kita buka. tempel Setelah dibuka, posisi kita ini. dorong deh ini. Persis. Dorong ke dalam, yang ini juga dorong ke dalam. Dan nanti hasilnya akan menjadi Ya, udah. seperti ini. Nah, Nah, ya. ini sudah menjadi dua halaman. Nah, jadilah dia. Ini ya, ini. Bisa? Sekarang Udah jadi sudah dua ya? jadi. Nah, setelah jadi dua, nanti yang mana tempelkan sini ke dalam kertas. Nah, Oke, nanti tadi udah jadi. Nah, jadi dua. Bisa dipangkan. Nah, ini udah jadi kita Nah, tempel. jangan sampai dipotong, dilipat. Berapa bagian? Ingat harus sama rata ya. Silakan. Lalu lakukannya kita tempel juga bagian yang bawah di bagian sisinya. Bisa ya? Nanti bagian kuncinya. Ya, ada sini. Ah, iya, betul, sudah. Untuk Buka dulu lagi yang ini. Nah, judul-judul yang kosong, kita isi atau biasanya yang lain. Dan ini kita bisa tempel di bagian tengahnya makanya nggak bisa seperti ini sesuaikan selera ya. ikutin. Nah, ini kan sudahnya. Seperti ini. Nah, ini kita bisa lagi tentunya ini menggunakan ini. Nah, sehingga ini tandanya bisa menjadi menarik. Ini bisa kita ambil dalam ini kita cetak. Nah, dan untuk pengerjaannya kita Makanya satu orang yang sudah bisa menggunting dia yang menggunting. Kamu nggak usah menggunting kamu berarti gunting ini aja. Yang nulis siapa? Yang nempel siapa? Dia gunting baru kamu nempel. Nulis. Kamu nempel aja kalau gitu kalau dia yang gunting. Kalian gunting, berarti ini kan ditaruh di sini loh yang gunting, kasih dia semuanya gambarnya ini yang gunting-gunting ini. Ya. Yang ingat, yang bagian melipat menggunting ini yang sudah bisa. Bagi tugas saya. Kalau kamu belum bisa, ya kita tidak aneh bisa ini kertasnya. Apanya sudah bisa? Yang mana? Kalau guntingnya lagi. Masa kamu yang gunting? Dari bawah. Dia tidak gunting. Nggak bisa. Ini apa sih?
yang penting kamu tempel di sini, ya. Ya, ya. Ya, tetap kamu. Ya, yang lebih tebal biar dia enggak. Ya. Ya anak-anak, sudah selesai semua ya? Sudah. Alhamdulillah. Bagaimana? Capek? Capek, lumayan capek ya. Baiklah, sekarang kita akan mempresentasikan hasil proyeknya yang sudah kita buat tadi bersama setiap kelompoknya ya. Tadi kan sudah dibagi, nanti ada yang memperkenalkan teman, kemudian ada yang mempresentasikan hasil proyeknya, kemudian ada yang merefleksikan, dan ada yang menjawab kalau ada teman yang bertanya. Ya, paham? Bisa dimengerti? Bisa. Ingat ya, fokus. Kalau ada teman yang sudah maju di depan, diperhatikan ya. Bisa? Bisa. Oke, kita akan mulai dari kelompok 1, yakni kelompok Abu Bakar As-Siddiq yang akan menampilkan tentang Asmaul Husna Al-Muhyi. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan maju ke depan. Ya, suaranya yang keras nak ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok anggota Asyidik. Perkenalkan nama saya Nita. Perkenalkan nama saya Ria. Perkenalkan nama saya Jani. Perkenalkan nama saya Nela. Saya akan membacakan hasil presentasi. Ya, Nela kasih ya, Nela ya. Dikasih ke depan ya, Naya, biar temannya lihat hasil karyanya. Ya, dijelaskan dulu tentang Asmaul Husna apa itu. Ya. 1. Pengamalan Al-Muhyi. Al-Muhyi artinya Allah yang maha menghidupkan. Ya. Ketiga, Naya. Allah yang memberi kehidupan kepada semua makhluk di dunia ini, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Tanpa kehendaknya tidak ada yang bisa hidup. Ya, itu halaman pertamanya. 2. Tumbuhan yang tumbuh. Ketika biji ditanam di tanah, biji itu mulai tumbuh menjadi tanaman. Ini adalah bukti bahwa Allah Al-Muhyi memberi kehidupan pada tumbuhan yang awalnya hanya berupa biji kecil. 3. Kelahiran manusia. Bayi yang lahir ke dunia adalah tanda bahwa Allah memberi kehidupan kepada manusia. Allah yang menciptakan dan memberi kehidupan sejak kecil berada dalam perut ibu. 4. Kehidupan hewan. Allah juga memberikan kehidupan kepada hewan. Kita bisa melihat bagaimana burung terbang di langit, ikan berenang di air, dan hewan lain yang hidup karena kehendakan Allah Al-Muhyi. 5. Semua makhluk hidup. Seluruh makhluk di dalam ini, baik manusia, hewan maupun tumbuhan, semuanya hidup karena Allah yang maha menghidupkan. Al-Muhyi menunjukkan berapa besar kekuasaan Allah dalam memberi kehidupan
yang ingin bertanya? Ya, teman-teman yang ingin bertanya silakan. Ya, disebutkan kelompoknya ya, yang keras. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Umar bin Khattab. Dari nama Allah, Al-Mu'min, kita belajar bahwa semua makhluk akan meninggal, karena Allah yang menentukan. Setelah mengetahui tentang Al-Mu'min, kita jadi lebih mengerti bahwa hidup kita di dunia ini sementara. Oleh karena itu, kita harus berbuat baik, rajin beribadah, dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ya. Bagaimana kelompok Umar? Ya, jelas. Ya. Atau ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Oke, silakan. Perspektif dari proyeknya ya. Refleksi tentang Al-Mu'min. Kami belajar bahwa Allah adalah Al-Mu'min yang maha menghidupkan dan memberikan kehidupan kepada semua makhluknya, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Kami semakin menyadari betapa berharganya kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Kami merasa senang dan antusias saat membuat pop-up book ini Proses ini mengajarkan kami untuk bekerja sama, berbagi tugas, dan menghargai setiap langkah dalam menciptakan karya. Kami menjadi lebih bersyukur atas kehidupan yang Allah berikan. Kami juga memahami pentingnya menjaga diri dan alam sekitar sebagai bentuk syukur kepada Allah. Kami ingin lebih menjaga kesehatan, menghargai kehidupan, dan selalu bersyukur atas setiap nikmat yang Allah berikan. Demikian itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok Abu Bakar Asyid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah. Ayo Ki, kasih apa? Di kasih B, kasih O, kasih B. Keren, bawah keren. Tepuk tangan yang meriah. Silakan dulu kelompok Abu Bakar. Kemudian kita masuk kepada kelompok kedua, yakni kelompok Umar bin Khattab. Silakan kelompok Umar bin Khattab maju ke depan ya. Silakan. Ayo. Ya. Yang perkenalan temannya siapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Umar bin Khattab. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Anza. Saya Hasbi. Saya Novi. Saya akan membacakan hasil presentasi kami. 1. Artinya Allah yang maha mematikan. Allah mematikan suatu hari nanti karena ini adalah ketetapan dari Allah. 2. Seperti daun yang hijau lalu menguning dan akhirnya jatuh ke tanah. Itu adalah tanda bahwa setiap makhluk akan mati pada waktunya. Allah, Al-Mu'min yang menentukan kapan itu terjadi. 3. Bunga yang awalnya mekar dengan indah, kemudian layu dan mati. Ini adalah cara yang menunjukkan kepada kita bahwa setiap kehidupan akan berakhir pada akhirnya. 4. Hewan juga mengalami kematian, seperti kupu-kupu yang awalnya terbang dengan bebas, lalu akhirnya terdiam dan tidak bergerak lagi. Allah yang mengatur hidup dan mati semua makhluk. 5. Kematian adalah bagian dari siklus kehidupan semua. Yang hidup akan mati pada akhirnya dan ini adalah Al-Mu'min yang maha mematikan. Ada yang mau bertanya? Ya, yang ingin bertanya kepada kelompok Umar bin Khattab silakan. Dari kelompok mana? Ya, siap-siap kelompok Umar. Kelompok Alif bin Abi Thalib keras ya, Al-Ustaz. Nama Allah Al-Mu'min. Kita belajar bahwa semua makhluk akan meninggal karena Allah yang menentukan. Setelah mengetahui tentang Al-Mu'min, kita jadi lebih mengerti bahwa hidup kita di dunia ini sementara. Oleh karena itu, kita harus berbuat baik, rajin beribadah, dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ada yang ingin bertanya lagi? Sudah jelas? Sudah. Oke, silakan refleksinya.
konsep kematian dengan cara yang lebih mudah dipahami. Kami bekerja sama untuk menyusun cerita dan menggambarkan pesan bahwa hidup kita di dunia ini sementara. 3. Apa manfaat yang didapat dari mengenal Allah sebagai Al-Mu'min? Kami sadar bahwa kematian adalah hal yang pasti dan tidak bisa dihindari. Hal ini membuat kami ingin menggunakan waktu yang ada untuk berbuat kebaikan dan mempersiapkan diri menentukan kehidupan yang kekal di akhirnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Keren. Tepuk tangannya meriah. Untuk kelompok Umar bin Khattab, silakan. Kelompok 3, kelompok Ali bin Abi Thalib. Silakan. Ya, kasih rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Perkenalkan nama saya Tanita. Perkenalkan nama saya Mira. Perkenalkan nama saya Yeni. Perkenalkan nama saya Alsan. Ya, mohon diperhatikan temannya ya. Perhatikan temannya. 1. Pengenalan Al-Ba'id. Al-Ba'id artinya Allah yang maha membangkitkan. Allah akan membangkitkan semua makhluk yang telah mati pada hari kiamat nanti, agar kita semua dapat dimintai bertanggung jawab atas perbuatan kita di dunia. 2. Biji yang tumbuh, seperti biji yang mati di dalam tanah, tetapi kemudian tumbuh menjadi tanaman. Itulah tanda bahwa Allah bisa membangkitkan kembali makhluk yang sudah mati. 3. Hewan yang bangun dari tidur. Hewan yang bangun dan kemudian bangun lagi mengingatkan kita bahwa Allah mampu membangkitkan makhluknya, seperti kita yang tidur di malam hari, kemudian bangun kembali di pagi hari. 4. Manusia yang bangun dari tidur. Saat kita bangun dari tidur, ini seperti gambaran bahwa Allah akan membangkitkan manusia dari kematian. Kita akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat untuk mempertanggungjawab semua perbuatan kita. 5. Kebangkitan semua makhluk. Pada hari kiamat nanti, semua makhluk akan dibangkitkan oleh Allah. Al-Ba'id, kita akan berdiri di hadapannya untuk mempertanggungjawab segala yang telah kita lakukan di dunia. Ada yang ingin bertanya? Ya, yang ingin bertanya kepada kelompok Ali, silakan. Keras ya namanya. Perkenalkan, nama saya Dani, saya dari kelompok Al-Bakar. Saya ingin bertanya, apa arti Al-Ba'id dan mengapa kita percaya bahwa Allah akan membangkitkan semua makhluk pada hari kiamat? Al-Ba'id artinya yang akan membangkitkan semua makhluk yang sudah mati pada hari kiamat. Kita perlu percaya bahwa Allah adalah Al-Ba'id. Karena ini mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik dan hati-hati dalam bersikap. Karena nanti Allah akan meminta bertanggung jawab atas semua perbuatan kita di dunia. Bagaimana kelompok Abu Bakar? Jelas. Oke, silakan refleksinya. Refleksi tentang Al-Ba'id. Kami belajar bahwa Allah adalah Al-Ba'id yang maha membangkitkan. Pada hari kiamat, Allah akan membangkitkan semua makhluk yang telah mati untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka di dunia. Proses ini sangat menarik karena kami belajar menemukan kebangkitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti tumbuhnya tumbuhan setelah hujan. Kami juga belajar bekerja sama dalam kelompok dan saling membantu saat membuat kotak. Kami menjadi lebih sadar bahwa setiap perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Hal ini membuat kami ingin berbuat lebih banyak kebaikan dan menghindari perbuatan yang tidak baik. Kami akan lebih berhati-hati dalam berperilaku, selalu mengingat bahwa Allah akan membangkitkan kita pada hari kiamat, dan selalu berusaha menjadi anak yang lebih baik serta taat kepada perintahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Teman-teman yang melihat untuk kelompok Ali bin Abi Thalib. Ya, alhamdulillah semuanya sudah maju mempresentasikan hasil proyeknya tentang Asmaul Husna, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Wahid. Bagaimana? Senang? Senang. Oke, anak-anak sedikit
tadi alhamdulillah semuanya sudah bagus dari kelompok Abu Bakar, kelompok Umar, kelompok Ali, semuanya sudah bagus dalam mempresentasikan hasil proyek atau hasil karyanya berupa mushaf tentang Asmaul Husna apa? Al-Muhyi, Al-Mumin, dan Al-Wahid. Sudah bagus, masya Allah, semuanya sudah kreatif menampilkan gambar-gambar yang menarik. Senang nggak lihat gambar tadi? Senang ya. Ya, anak-anak, coba Ibu mau tanya, kita refleksi sedikit tentang pembelajaran kita hari ini. Siapa yang masih ingat tentang pembelajaran kita tadi? Apa itu Al-Muhyi? Allah Maha memberi kehidupan. Allah Maha memberi kehidupan. Kalau Al-Mumin? Allah Maha mematikan. Kalau Al-Wahid? Allah Maha membangkitkan. Jadi ada berapa Asmaul Husna yang kita pelajari? Apa yang pertama? Al-Muhyi. Yang kedua? Al-Muhyi, Al-Mumin, dan Al-Wahid. Bagaimana cara meneladani Al-Muhyi? Allah yang Maha menghidupkan. Bagaimana cara meneladaninya tadi?
terlalu lama. Ya, kalau kita menangis terlalu lama, apa yang sakit? Kepala sakit, mata bengkak, perut sakit karena lapar. Ya, Ki? Betul, ya. Demikian tadi tentang al-muhyi, al-mumit, dan al-faiz. Jadi al-mumit itu Allah Maha mematikan. Allah yang mampu mematikan semua makhluk. Tidak ada satupun orang yang bisa mematikan makhluk, ya, yang ada di dunia ini. Kemudian hanya Allah yang tahu kapan dia akan mati makhluk ciptaan Allah itu. Kemudian yang kedua al-muhyi, Allah yang Maha menghidupkan. Allah yang menghidupkan seluruh makhluk dan alam semesta berserta isinya. Jika kita mengenal anak bunga, ya, walaupun sudah kita siram, kalau Allah tidak takdirkan dia tumbuh bertunas, dia tidak akan bisa tumbuh. Ada yang tanaman cuma kita buang-buang saja di depan rumah kita, tiba-tiba tumbuh apa enggak? Rumput nggak pernah kita tanam kan? Dia tumbuh apa enggak? Itu bukti kekuasaan Allah. Nah, al-faiz itu Allah Maha membangkitkan. Kelak kita akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat setelah kita sudah masuk di alam kubur. Ya, nah, ya. Ya, kemudian ada tugas. Itu ada tugas, ya. Lihat di lembaran yang sudah dibagikan di LKPD itu, ya. Ada tugas, itu ada refleksi kalian. Ada refleksi anak-anak, nanti silakan isi refleksinya dan tugas individunya, ya. Dikerjakan masing-masing, ya. Silakan dikerjakan. Nanti dikumpulkan. Silakan ditulis namanya terlebih dahulu. Silakan. Dikerjakan lembar refleksinya, nah, ya. Tulis nama kelas sesuai dengan pertanyaannya. Kemudian ada soalnya juga, ya. Di sini. Ya, silakan. Silakan, mana pokoknya? Yang punya apa? Silakan dikerjakan, jangan lupa menuliskan nama dan kelasnya, ya, ya. Ya, anak-anak, alhamdulillah semua sudah selesai mengerjakan LKPD-nya, ya. Kemudian juga menjawab lembar refleksinya, ya. Kita masuk pada bentuk pembelajaran kita. Tadi sudah kita refleksi, kemudian sudah kita kesimpulan, ya. Sekarang kita edukasi kata hijab, ya. Bisa dilihat di layar, anak-anak. Allah al-mumit, sang pencabut nyawa. Ingatlah bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. Suatu hari kita akan kembali kepadanya. Jadi manfaatkanlah setiap waktu untuk melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi sesama. Dan jangan lupa untuk mengamalkan 3 asmaul husna yang sudah kita pelajari. Yang pertama al-muhyi, al-mumit, dan al-faiz. Ya, Nana. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang indahnya saling menghargai. Jadi anak-anak belajar di rumah, belajar yang rajin, membaca, mengaji, rajin sholat, ya, taat kepada orang tua, nah, ya. Itu salah satu kita mendapatkan ilmu yang berkah. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan berkah dan barokah serta manfaat bagi kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir